Ya, kita akan diskusikan hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan sapa tenaga ahli utama KSP, Pak Abraham Wirotomo. Selamat pagi, Pak Abraham. Selamat pagi, salam sehat. Ya, salam sehat. Semoga sehat selalu, Pak. Ada juga peneliti Fakultas Kedokteran UI, Ahmad Fuadi. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi. Ada juga Selamat. Prof. Zubairi, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Ya, ini saya mau ke Prof. Zubairi dulu. Prof, kalau kita melihat kemarin Presiden Joko Widodo sudah melantik Pak Budi Gunadi ya. Ini dengan rekam jejak yang kita ketahui sebagai pernah menjabat sebagai Direktur Utama Mandiri, kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, jadi kalau melihat track recordnya dia memang dari sisi manajerial kelihatannya oke banget. Dari sisi kesehatannya pernah juga kelihatannya ngurusin rumah sakit BUMN itu. Namun kalau melihat kombinasi dengan wamennya seorang dokter, saya kira pasangan yang bagus, tinggal bagaimana kedua orang ini dan timnya tentu saja bekerja sama dengan Satgas Nasional, dengan ID dan yang lain untuk mengatasi masalah pandemi yang merupakan PR kita bersama. Oke, kalau Pak Ahmad melihatnya bagaimana? Sepakatkah dengan hal itu? Ya, kalau saya melihat memang ini keputusan atau pilihan politik yang cukup berani dari Presiden ya. Dan ini sebuah pertaruhan kalau saya boleh bilang sebagai sebuah perjudian. Karena untuk mengatasi pandemi yang sifatnya multidimensional ini, memang kita butuh kecekatan dan itu tidak diperoleh oleh Menteri Kesehatan yang sebelumnya atau jajaran Kementerian Kesehatan sebelumnya. Tapi ada juga pertanyaan kritis yang harus dijawab juga oleh Pak Budi Gunadi. Ini adalah apakah beliau memang sosok yang tepat untuk bisa memimpin Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan ini sebuah perahu besar yang punya tugas yang sangat besar. Dengan visi yang sangat besar bukan hanya sekadar COVID, tapi juga bagaimana memperbaiki sistem kesehatan secara keseluruhan. Dan saya pikir itu tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, pekerjaan rumah yang beliau harus bisa catch up dengan cepat, ya, bersama dengan wamen yang baru. Yang saya pikir itu, dan kita lihat persoalannya, saya pikir selama ini memang kalau beliau dianggap tepat untuk jadi Menteri Kesehatan, ada satu catatan penting dari saya. Mungkin selama ini terjadi ada sumbatan komunikasi antara kesehatan dan ekonomi. Ini krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi secara simultan. Ya. Dan selama ini tidak ada titik temu gitu ya, belum ada titik temu yang pas. Sehingga Presiden mungkin merasa bahwa oke, saya pikir harus ada orang yang bisa berada di tengah-tengah gitu, yang bisa mengkomunikasikan aspek atau interest di kesehatannya dengan tepat, juga interest tentang ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi di sambutan ketika diangkat sebagai Menteri Kesehatan. Oke, saya mau langsung lempar ke Pak Abraham. Kalau merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad, ada sumbatan komunikasi itu dari kesehatan dan juga ekonomi. Mungkin ini yang juga sudah dipahami oleh pemerintah, sehingga menempatkan seorang Budi Gunadi di situ. Benarkah demikian, Pak Abraham? Mungkin saya pengen mengutip aja ya. Jadi minggu lalu Pak BGS ini ada tampil di suatu acara. Beliau sebenarnya sudah menjawab catatan dari Pak Ahmad Fuadi tadi, bahwa COVID ini adalah krisis kesehatan, bukan krisis ekonomi. Jadi pendekatannya harus kesehatan. Jadi menurut saya itu titik keseimbangan yang akan dilaksanakan ke depan, dan menurut saya itu sudah arah yang sudah tepat. Oke, arahnya kan sudah tepat kalau Pak Abraham tadi bilang. Mungkin kita juga tidak tahu apakah Pak Budi juga sudah berkomunikasi dengan internal di pemerintahan, termasuk juga komunikasi dengan KSP mengenai arahan ke depan. Nah, tapi yang menjadi concern ini kalau misalnya bicara soal kesehatan ini di angle mananya, di bagian mananya? Jadi sebenarnya sebulanan lalu Pak
Pak Budi, Pak BGS bersama Pak Dante sudah melakukan semacam komunikasi dengan beberapa pihak termasuk dengan pakar terkait langkah-langkah ke depan itu harus seperti apa. Dan sebenarnya akan ada gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan. Kita sifatnya akan mendukung secara penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak BGS bersama Pak Dante. Oke. Tapi belum dijelaskan ya gebrakannya mungkin seperti apa Pak Abraham? Ya biarkan Pak Menterinya yang menyampaikan dong. Oke, saya mau ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi sudah dijawab tadi rupanya. Sekarang angle-nya sudah kelihatan nih kalau kata Pak Abraham tadi. Arahnya kesehatan. Sudah cukup melegakan nggak dengan concern yang tadi Pak Ahmad sampaikan? Oke, saya mencoba menarik perspektif yang jauh lebih luas ya tentang COVID ini. COVID ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa ada permasalahan serius dalam sistem kesehatan kita. Jadi tidak serta-merta hanya persoalan COVID dan persoalan ekonomi, tapi juga sistem kesehatan kita baru sadar bahwa memang tidak terlalu baik, belum sistem kesehatan kita belum kuat. Jangan sampai kemudian terjebak pada, kalau saya boleh gunakan terminologi neurosanoid syndrome gitu ya. Kita melihat persoalan kesehatan itu sekedar COVID-nya saja, bagaimana COVID ini bisa diselesaikan. Itu penting, itu krusial, itu urgent pada situasi saat ini. Ya, kita sepakat tentang itu, tapi kita juga perlu ada pandangan yang jauh lebih luas lagi. Bagaimana bisa beliau memahami konteks sistem kesehatan yang jauh lebih luas, yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan dan itu sangat kompleks. Beliau harus pelajari itu dengan cepat bersama dengan wakil menterinya dan berharap ada aspek-aspek yang bisa beliau speed up gitu ya, karena kita sudah masuk dalam era disruption gitu ya. Harus ada pendekatan-pendekatan baru dan tidak terjebak pada pendekatan-pendekatan lama yang boleh dibilang pendekatan tersebut berjalan secara lamban. Jadi saya pikir jangan sampai terjebak bahwa kita punya persoalan COVID, ya betul penting, tapi juga kita punya permasalahan sistem kesehatan yang begitu besar dan kompleks. Yang itu harus kita persiapkan bukan hanya 1-2 tahun atau sampai 2024 saja, tapi bagaimana proses itu berjalan sampai 25 tahun, 50 tahun ke depan. Dan itu kita belum lihat visinya seperti apa, dan kita berharap mudah-mudahan visinya bisa dijelaskan saat ini. Dan itu saya pikir juga perlu dorongan dari Prof. Zubairi dan kawan-kawan di Ikatan Dokter Indonesia, bagaimana bisa menyampaikan ide visi ke depan, bukan visi jangka pendek, tapi juga visi jangka panjang, bagaimana sistem kesehatan kita bisa sustainable dan kuat dalam 30-50 tahun ke depan. Oke. Baik. Nanti kita lanjut lagi ya, Bapak-Bapak. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.